Perkenalkan, nama saya Rudolf. Saya adalah founder dari Gamma Cloud Bimbel. Kami bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik. Kami juga bergerak di bidang teknologi informatika dan juga saham. Dan yang terakhir, kami bergerak di bidang ekonomi. Kami akan membahas beberapa topik sebagai berikut. Halo tenaga pendidik, kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Mari kita bahas satu persatu. Baik, jumpa lagi. Kita akan membahas tentang modul ajar. Ini bagian yang ke-8 dari sesi pemaparan kurikulum merdeka. Silakan simak baik-baik penjelasan berikut. Baik, kali ini kita akan membahas tentang modul ajar. Ini tujuan pengembangan modul ajar, ini mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Jadi, ada panduan yang harus kita lakukan supaya kita mengajarnya sistematis, ya. Nah, ini pendidik di sini memiliki kemerdekaan membuat modul ajar. Jadi tidak ada paksaan seperti apa ya, tapi ada rambu-rambu yang harus dilakukan. Jadi nanti kalau dilihat modul ajar sekolah ini, modul ajar si guru ini, modul ajar guru yang lain itu boleh jadi berbeda-beda ya. Terus desainnya ada yang didesain bagus, ya rapi. Nah, itu terserah. Yang penting isinya ada aturan main yang harus dilakukan ya. Jadi di sini memodifikasi modul ajar yang tersedia yang sudah diberikan pemerintah boleh silakan ya. Guru-guru itu kan kreatif ya, bisa mendesain. Yang penting isi standarnya, standar minimalnya mesti ada. Jadi menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakter peserta pendidiknya ya. Nah, di sini modul ajar dikembangkan memenuhi kriteria esensial. Nah, itu esensial penting ya. Memang dia diutamakan ya. Dari mana kita dapat ini? Ya dari buku-buku yang kita gunakan, yang dikeluarkan pemerintah secara resmi, walaupun belum banyak saat ini. Kemudian menarik. Nah, menarik ini kan tidak gampang ya. Ini butuh keahlian khusus untuk meramu supaya dia bisa lebih menarik dan sesingkat mungkin kalau boleh. Jangan terlalu panjang-panjang. Tapi dia isinya padat. Jangan kalau biasanya kalau menulis buku itu kan isinya cuma beberapa intinya, tapi dikembangkan bisa panjang lebar, ya itu tergantung dari penulisnya, ya. Kan isinya sudah ada. Ya dia mau bikin satu halaman, mau bikin 10 halaman itu bisa dilakukan ya, tergantung kreativitas masing-masing. Kemudian relevan dan kontekstual. Jadi relevan dengan saat ini dan konteks itu adalah konteks yang dibicarakan atau yang dibahas, ya. Jadi kalau dibilang konteks hari ini ya seperti hari ini, jangan kembali ke masa lampau pembahasannya ya. Jadi kontekstual, apa yang dibahas, apa yang dibicarakan sesuai dengan konteksnya ya. Kemudian berkesinambungan, artinya bisa dilanjutkan untuk fase-fase selanjutnya. Jadi itu aturan mainnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh penulis untuk membuat modul ajar? Nah, di sini ada 3 persyaratan. Pertama, informasi umum. Ya, nanti kita bahas ini apa. Lalu komponen inti. Nah, di sini inti. Lalu ini lampiran. Nah, kalau lampiran ini kadang-kadang boleh kita tampilkan semua, boleh tidak. Ya. Jadi ada 3. Saya ulangi lagi. Pertama, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nanti saya akan coba bandingkan dengan kurikulum lama. Ya, itu juga sudah bagus kurikulumnya. Ya, 2013 itu sudah saintifik ya. Oke, ini identitas ya. Tadi yang poin yang pertama itu adalah informasi umum. Jadi ada identitas penulisnya ya, sekolahnya di mana, kompetensi awalnya apa, profil Pancasilanya apa yang mau ditonjolkan, sarana prasarananya, target peserta didiknya dan model pembelajarannya. Ini komponen yang pertama yang disebut dengan komponen umum. Lalu masuk ke inti, tujuan pembelajarannya. Tadi saya sudah bahas di topik sebelumnya di ATP, tujuannya itu mesti ABCD, ya. Ada aturan main. Jadi nggak sembarangan kita bikin tujuannya ya. Kadang-kadang kita menulis tujuan pembelajaran ini disingkat aja. Jadi satu peserta didik titik nanti poinnya tujuan satu, tujuan dua, tujuan tiga dibuatkan di bawahnya tanpa menuliskan boleh juga. Nah, itu terserah penggunaan masing-masing, tapi saya tidak sarankan. Kemudian asesmennya.
ya, penilaiannya seperti apa, ya. Kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Ini kan memang biasanya peserta didik ini pasif ya. Kita kan di Asia, terutama Indonesia ini kan belajarnya memang kebanyakan satu arah karena budaya kita memang tidak tidak mendukung ya. Kita kadang-kadang sungkan untuk bertanya, takut orang tersinggung. Padahal ini pertanyaan pemantik ini merangsang siswa ya. Jadi jarang siswanya bertanya dulu sebelum kita pancing atau dipantik pemantik ya. Jadi gurunya yang membuat pertanyaan pemantik dan dicantumkan redaksinya di dalam modul ajar. Kemudian kegiatan pembelajaran sendiri, terakhir refleksi. Nah, ini tidak beda jauh dengan yang lama. Nanti saya akan coba bahas. Lalu di sini lampirannya, lembar kerjanya. Jadi lembar kerja nggak usah dimasukkan ke dalam, buat lampiran. Terus materi ajarnya nggak usah dimasukkan ke dalam. Itu cukup di lampiran aja. Ya kalau di supervisi kan yang mensupervisi dengan yang disupervisi kan belum tentu satu bidang ya atau linear ya. Ada yang mensupervisinya PKN gurunya, tapi yang disupervisi adalah IPA. Jadi bagaimana dia bisa mensupervisi kita ya kasih materi ajarnya dilampirkan supaya dia bisa mengikutinya ya karena bidangnya kan berbeda-beda. Lalu ada pengayaan dan remedial ini dicantumkan di luar. Kalau di lama yang 2006 ya ini masih dimasukkan ke dalam ya. Nah, atau di K13 yang lembarnya banyak itu masih di dalam. Tapi kalau K13 yang lembarnya satu lembar itu sudah nggak ada lagi di luar ya. Lalu bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Nah, ini dibuatkan di sana ya. Lalu glosariumnya apa dan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini menentukan sumber-sumber apa yang kita gunakan dalam membuat modul ini. Bisa buku, bisa juga multimedia atau media sosial. Sekarang kan sumber ajar ini sudah luar biasa ya. Sudah tidak hanya seperti dulu cuman buku. Sekarang banyak dan layak dipercaya. Tapi hati-hati kalau dari online hati-hati melihat ada yang memang belum layak ya karena tidak memenuhi persyaratan ya. Jadi hati-hati, jadi mesti jelas dan orang yang menulisnya juga mesti berkompeten, jangan yang tidak berkompeten menulis lalu kita kutip. Nah, itu tidak baik. Baik, kita akan bandingkan ya, kita akan bandingkan yang lama ya, kurikulum yang lama. Kita coba bandingkan yang lama. Saya akan bahas yang lama. Ini yang lama ya. Nanti kita akan bahas yang baru. Ini identitas. Identitasnya ada di sini. Ini saya ambil guru kami yang disupervisi ya. Ini disupervisi dan sudah cukup bagus hasilnya. Jadi penulisan RPP-nya bagus. Karena memang sudah disupervisi dan sudah layak. Ini identitasnya. Kemudian materi pelajarannya, kelasnya, KD-nya ya. Ini saya bicara yang masih K13. Nanti saya akan bicara yang baru. Kemudian materi pokoknya klasifikasi, alokasi waktunya. Jadi ini poin pertama. Sekarang sudah masuk ke yang kedua. Ini sudah masuk ke tujuan pembelajaran. Sama dengan yang kurikulum Merdeka juga ada ya. Cuman dia diturunkan dari KD. Nah, di sini dia menggunakan dua. Boleh nggak dua? Boleh. Kan ini RPP dua kali pertemuan bisa digunakan. Boleh nggak lebih? Boleh. Tapi banyak yang saya lihat membuat tujuan pembelajaran itu banyak ada 10, nggak tahu kapan mau dibahas. Ya, belum tentu 10 bisa dibahas dalam beberapa pertemuan. Jadi cukup yang penting-penting saja ditampilkan. Ya, ini tujuan pembelajaran. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara menulis tujuan pembelajaran, mengikuti aturan main A, B, C, D. Di kurikulum baru juga sama. Cuman istilahnya berbeda. Tadi saya sudah bahas ada konten di sana ya. Tapi nggak beda jauh, covernya saja yang berubah. Ini A-nya peserta didik, B-nya mengelompokkan. Ini kata kerjanya, ya. Behaviornya. Kemudian ini C yang dibahas, C-nya adalah conditionnya. Ya, ini directionnya. Itu dia. Jadi di sini ada 3 yang tujuan pembelajarannya. Ini kita bisa lihat di sini. Apakah C berapa dia nih? Ini mengelompokkan. Nanti kita cocokkan dengan belum. Menganalisis. Ini sudah pasti C4 ya. Mempresentasikan. Nah, ini mempresentasikan ini apakah dia masuk ke kognitif ataukah dia masuk ke psikomotorik nanti dilihatkan indikatornya ya.
Lalu kegiatan pembelajarannya, pendahuluan, ini sudah saintifik ya, sintaknya sudah ada nih. Ya, ini model lama, tapi masih bisa relevan digunakan untuk yang ke kurikulum Merdeka ya. Pendahuluannya di sini mengucapkan salam, ini pembukanya. Kemudian sudah masuk ke inti stimulus, mulai dia masuk stimulus. Di sini sudah masuk saintifiknya. Stimulus, pengumpulan data, verifikasi, generalisasi, ya. Kemudian nanti ada refleksi penutup. Teknik penilaian ini dibuatkan di lampiran. Ini sudah bagus. Ya, ini sudah bagus. Bagaimana dengan yang baru? Ya, yang baru. Nah, ini yang baru. Coba kita perhatikan di sini. Ya, kita bandingkan. Nggak beda jauh dengan yang itu ya, yang lamanya. Di sini ada identitas penulis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini standarnya. Boleh nggak lebih? Boleh. Yang penting persyaratan ini masuk ke dalam, itu sudah memungkinkan. Kita lihat. Ada identitas. Ini penulisnya. Ya, ini kemudian ini tingkatannya, mata pelajarannya, alokasi waktu jam pelajarannya ada ya. Itu dia di fase yang pertama ya. Boleh nggak di sini belum ada target-targetnya, boleh dicantumkan juga targetnya ya. Siapa sih targetnya? Ya, siswa reguler atau siswa, kan beberapa sekolah punya beda-beda target ya. Jadi boleh dicantumkan itu ya. Kemudian sekarang masuk ke tujuannya ya. Tujuannya ya, kita lihat sini. Ini fasenya ya. Fasenya dia fase D. Kontennya listrik dan magnet. Di sini dia tujuannya. Tujuannya baik, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah komponen inti. Sekarang di komponen inti fasenya dicantumkan. Dia fase apa? Kalau SMP sudah pasti fase D, tidak ada yang lain. Kemudian tujuan pembelajarannya. Ini dia tujuan pembelajaran. Ini menggunakan konsep ABCD. Di sini ya. Di sini tidak dicantumkan A-nya. Tujuan pembelajaran itu menggunakan konsep ABCD. Di sini walaupun tidak dicantumkan, dianggap kita tahu lah ya. A-nya itu kan peserta didik. Apa tujuannya? Peserta didik menelaah pemanfaatan prinsip elektromagnetik dan induksi. Jadi ada dua di sini. Ya, ini kontennya. Di sini tadi ada konten. Ya, ada konten yang dibahas ya di tujuan, cara penulisan tujuan ya, kontennya ini. Kemudian melalui percobaan sederhana. Jadi ini sudah memenuhi ya, konsep ABCD-nya sudah memenuhi, walaupun tidak ada A-nya audiensnya, tapi dianggap kita tahu. Kemudian pokok pembahasannya itu kan ada dua ya. Ya, ini pengetahuan. Ini pengetahuan persyaratannya ya. Jadi artinya sebelum dia belajar ini dia sudah punya pengetahuan sebelumnya ya. Ya, listrik hubungannya jumlah baterai dan keluar arus. Kemudian bagaimana hubungan hambatan, karena ini sudah masuk topik di magnet, listrik dan magnet. Jadi dia mesti ada penguasaan sebelumnya. Lalu pertanyaan esensial ya. Metode apa saja yang dapat dilakukan untuk membuat sebuah benda supaya memiliki kekuatan magnet? Ini penulis yang membuat ya. Tergantung dia mana yang diarahkan sama dia dalam pembahasan ya. Lalu profil Pancasilanya tadi saya sudah bahas. Ini diambil dari yang 6. Ini diambil dari yang ini ya. Ya, ini profil Pancasila. Ini diambil dari sini. Silakan diambil. Atau turunannya. Ini kan turunannya di topik sebelumnya saya sudah bahas ini tentang turunannya. Ada banyak turunannya. Silakan diambil dari situ. Ya, mana yang kita mau ambil ya, profil Pancasilanya. Ya, ini ya sedikit ada salah ini profil Pancasilanya. Ini kan bukan mengidentifikasi ya. Ya, mungkin nanti di topik yang lain akan saya bahas ya. Ini saya ambil dari punya orang, bukan saya punya. Ya, bukan saya punya. Jadi ini yang dikeluarkan dari kementerian yang beredar ya. Jadi saya sebenarnya posisi saya di sini adalah meresensi
Ya, jadi bukan meng-create, tapi nanti saya akan create juga sendiri punya saya. Ya, nanti silakan teman-teman yang lain boleh meresensi, ya dibolehkan. Nah, materi ajar dan bahan, nah di sini ini dilampirkan ya. Makanya tadi saya sudah jelaskan, ini perlu dilampirkan ya. Nah, jadi ini masuk ke mengarah ke praktek ya. Nih, dia ada alat dan bahan yang diperlukan. Nah, ini sudah masuk ke praktek. Namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, atau dulu namanya LKS. Pembuatan LKPD juga ada aturan mainnya. Nanti kapan-kapan saya akan bahas ya di konten yang lain saya akan bahas bagaimana aturan main pembuatan LKPD. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Itu ada aturan main secara ilmiahnya, ada standar-standarnya ya. Nah, ini yang masuk ke intinya ya, membuka kelas, mengecek kehadiran. Ini sama, nggak beda jauh dengan kurikulum 2013. Guru minta siswa mengamati gambar. Ini kan sudah model saintifik yang mengamatin. Apa yang membuat logam? Ini pertanyaan-pertanyaan yang merancang siswa untuk memecahkan masalah, ya, menjelaskan tentang metode magnetis, ya. Ini modelnya adalah model kolaboratif, ya. Kemudian nanti ada refleksi. Di akhir sesi, guru merefleksi apa yang sedang dibahas hari yang bersangkutan. Bisa juga metodenya berbeda-beda. Jadi siswanya dulu buat merefleksi, nanti di akhir sama-sama gurunya memberikan refleksi. Jadi refleksi yang diberikan siswa itu walaupun salah nggak usah dikoreksi, biarin aja. Karena kita melatih siswa, bukan melatih guru musik. Siswanya udah langsung pintar, tidak. Jadi siswanya biarkan dia mencoba membuat refleksi sendiri. Kalau ada yang salah baru kita koreksi. Kalau tidak ada nggak perlu kita perbaikin. Ya, artinya siswanya sudah cerdas. Nah, ini di akhirnya ya. Kemudian nanti ada asesmen juga nggak beda jauh. Ya, asesmennya ada, tapi itu nanti kita buatkan di lampiran. Jadi ini sudah memadai lah, sudah cukup bagus ya. Ya, terima kasih. Nanti akan saya coba nanti meresensi yang lain ya. Terima kasih. Demikianlah pembahasan kurikulum Merdeka kali ini. Semoga dapat membantu Anda sekalian. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.